Shalom. Selamat pagi jemaat Nilai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus melawas setiap jemaat gerejamu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
mujizat-Mu Tuhan terjadi sekarang ini. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Nyata di sini. Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar New Life Church di Bandung? Perkenalkan, nama saya Wilmar Girsang. Saya dari tim pelayanan gereja Kingdom City yang ada di Perth,
Australia. Pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan damai dan sukacita dan sejahtera. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, kami boleh datang, kami memuji, menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan beracara dan berbicaralah, biar Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, cerahkan kami Tuhan, sehingga pengertian firman-Mu selalu baru bagi kami. Dan kami tidak hanya siap mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat, yang tidak hanya menerima berkat firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi berkat di tempat kami bekerja, di tengah-tengah keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan terima kasih oleh kuasa darah Yesus yang menyucikan menguduskan kami, Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu dan keluarga yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara terkasih di New Life Church di Bandung. Baiklah, secara singkat saja saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya beri judul pagi yang indah ini adalah mengatasi kekhawatiran hidup. Kenapa saya perlu berbicara tentang mengatasi kekhawatiran hidup? Karena hidup kita ini sebenarnya itu sudah banyak dilengkapi dan dicukupkan oleh Tuhan. Tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal pakaian, bahkan hal-hal kebutuhan spiritual pun, kebutuhan pikiran, kebutuhan jiwa kita yang terdalam pun, Tuhan sudah mencukupkan. Tetapi yang menjadi masalah, ada keinginan-keinginan yang dalam hidup kita yang kita tidak fokuskan kepada Tuhan, bahkan menyimpang dari fokus kepada Tuhan, sehingga kita dihimpit oleh rasa cemas, rasa takut, gelisah, sehingga muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih-lebihan yang menghimpit hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengatasi kekhawatiran hidup saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat ke-34. Sebelum saya baca firman Tuhan, saya perlu membuat suatu intisari, apa sih kekhawatiran hidup? Bagaimana sih orang khawatir? Bagaimana sih secara fisik orang-orang khawatir? Kita bisa saja mengatakan, oh dia khawatir, dari mana kita tahu? Saya khawatir, dari mana saya mengerti saya khawatir? Oke? Nah, kekhawatiran itu sebenarnya rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah untuk hal-hal yang masih jauh di depan mata, belum terjadi mungkin pada hari ini. Mungkin besok juga nggak terjadi, bahkan sama sekali tidak terjadi. Tapi kita sudah gelisah, sudah takut, sudah cemas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan secara fisik kita bisa melihat apa itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu secara fisik bisa kita lihat secara jasmani, itu mudah gugup, ya. Orang yang mudah gugup, tidak ada persoalan, tidak ada angin badai, tiba-tiba gugup aja. Apalagi ketika kita diminta mempertanggungjawabkan, memberikan laporan untuk sesuatu yang menjadi pekerjaan kita, mungkin di kantor, mungkin anak-anak remaja, mungkin tentang pekerjaan rumah, tentang persiapan ujian. Ujiannya belum ada, gugup, takut, cemas, takut gagal. Bahkan orang yang kerja di kantor, belum kerja, belum masuk kantor, belum kerja, udah takut, udah cemas, udah gugup. Bahkan ada orang kalau ditanya, hari ini hari apa? Apakah hari ini hari Minggu atau hari Senin? Karena ketakutan untuk besok hari masuk kerja hari Senin, udah takut, udah gugup, nggak tahu hari ini hari Minggu. Hari ke-7, hari peristirahatan, hari beribadah, gugup. Tidak bisa tidur, ini ciri-cirinya nih, orang yang secara fisik
penuh kekhawatiran. Tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala. Jadi kalau orang yang sering kali migran sakit kepala, duduk tenang dulu, selidiki dulu. Jangan-jangan saya hidup penuh kekhawatiran. Kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Sulit bernafas. Ini bukan ciri-ciri orang yang kena COVID-19, bukan. Tapi tidak ada COVID-19, tidak ada corona pun, sulit bernafas. Kena gugup, kena cemas, kena takut. Dan bahkan saya melihat ada orang yang begini, ini keringatnya berlebih-lebihan. Di ruangan AC, di ruangan yang begitu dingin, keringatnya minta ampun banyak benar. Hati-hati saudara, mungkin kita sedang dalam satu kondisi ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Baiklah, mari kita baca firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu, aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius pasal 6 ayat 25 dimulai karena itu. Karena itu adalah kata sambung. Artinya menyambungkan pernyataan sebelumnya kepada pernyataan sekarang. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Karena itu menyambungkan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Hal mengumpulkan harta. Karena apa kamu khawatir? Itu tadi dijelaskan. Karena hatimu condong kepada materi-materi dunia ini. Karena hatimu condong untuk mengumpulkan harta. Karena hatimu condong berfokus kepada hal-hal duniawi. Makanan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Banyak orang angkuh saudaraku. Bermobil, mesti mobil mewah. Kalau nggak naik mobil mewah itu nggak punya percaya diri. Gara-gara pakaian. Kalau nggak baju baru, nggak bisa beribadah. Penampilan itu lebih penting daripada batinnya. Itu yang menghimpit kita. Sehingga kita hidup dalam rasa cemas, ketakutan, kekhawatiran. Makanya dikatakan karena itu. Karena persoalan hati dan hidup kita fokus kepada materi, kita terhimpit dengan hidup dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan Yesus berkata, mana lebih penting? Hidup itu atau makanan? Tubuh itu atau pakaian? Mana lebih penting? Jangan dibalik saudaraku. Saya tahu Bandung adalah surganya kuliner Asia loh. Banyak orang Malaysia, Singapura terbang ke Bandung. Ini sebelum pandemi COVID ya. Terbang ke Bandung hanya untuk menikmati jajanan-jajanan yang ditawarkan di Bandung. Nah ini saya tidak usah tanyakan. Banyak orang-orang saudara tahu di mana bakso paling enak. Bakmi paling sedap, es teler paling nikmat. Di Bandung dia tahu di mana. Tapi kalau ditanya, apa artinya Matius 6 ayat 33? Dan di mana? Tentang apa ayat itu berbicara? Nggak tahu saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Nggak tahu, lupa. Tapi di mana bakmi paling enak di Bandung? Oh, ingat dia. Ingat. Saudara, jangan dibalik bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hai orang-orang yang beriman. Di ayat selanjutnya dikatakan, janganlah kamu tidak percaya. Artinya, janganlah kamu beriman kecil. Ada orang saudaraku kalau tidak pakai Louis Vuitton,
atau Gucci, tasnya Gucci, gespernya, tali pinggangnya Louis Vuitton dan lain sebagainya. Gak berani ketemu orang lain, saudaraku. Kenapa? Harga diri itu tergantung dari materi. Bahkan kalau gak punya baju baru, gak berani beribadah. Sebelum pandemik ya, sudah pandemik karena sibuk dengan Zoom atau ibadah dan melalui website, jadi kita pun gak perlu ketemu. Tapi itu pun untuk kita bisa dilihat orang lain berbeda, pakaian lebih penting. Itu kata dunia. Tapi firman Tuhan berkata, tubuhmu lebih penting dari pakaian. Kalau tubuhmu sehat, kau bisa memuji Tuhan. Kalau tubuhmu kuat, kau bisa senantiasa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan sehari-hari yang Tuhan berikan, melalui keluarga, melalui pelayanan apapun yang kau kerjakan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saya lanjutkan. Ayat ke-26, Matius 6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara lebih penting daripada burung-burung. Burung-burung yang gak menabur, gak menanam, tidak menyimpan makanan, hinggap di pohon Tuhan kasih buah-buahan. Apalagi kita. Kita lebih penting, kenapa? Karena ketika Tuhan menjadikan manusia dan ketika kita dilahirkan melalui orang tua kita di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan sudah taruh rencananya dalam hidup kita. Yang paling penting adalah menggenapkan rencana Allah yang Dia sudah sediakan dari kita pada mulanya agar hidup kita ini seturut kehendaknya. Amin. Bukan makanan dan pakaian yang penting, tapi hidup dan tubuh kita yang sehat. Karena itu kita harus percaya bahwa hidup kita ini berguna. Kita lebih penting dari semua ciptaan Tuhan. Ayat ke-27 Matius pasal 6. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam perhitungan bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu sehasta itu kira-kira 46 cm. Nah, maksud Tuhan Yesus adalah, kalau kita khawatir pun, apakah umur kita bisa bertambah 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari? Tidak bisa. Nggak bisa bertambah. Ayat ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara dikasih Tuhan, ini bunga bakung ini di Israel ini seperti bunga rumput. Di Australia ada bunga-bunga seperti ini. Indah sekali. Ketika datang musim semi, atau bahkan sebelum winter dan semi, itu bunganya bagus benar. Kalau di Perth itu ada satu daerah yang satu perkebunan bunga itu hanya bulan musim semi. Kira-kira bulan semi itu bulan 9, bulan 10, September, Oktober sampai November. Masuk musim panas bulan Desember. Tapi yang saya mau katakan adalah bunga rumput di daerah Libanon atau di daerah Israel itu lebih indah, lebih bagus dari bajunya Salomo. Itu yang buat indah itu siapa? Tuhan yang bikin indah. Tapi sungguhnya Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, batin yang indah, pribadi yang indah, hati yang indah, karakter yang indah, itu Tuhan sudah sediakan. Kalau saudara dan saya hari ini berhenti khawatir dan hidup percaya bahwa Dia memperhatikan saudara dan saya. Karena itu Dia berkata, janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu membuat berkat Tuhan tidak bisa kita nikmati. Hidup kita tidak lagi percaya kepada kehendak Tuhan. Dan rencana Allah bisa berhenti, tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada rencana Tuhan. Yang membuat kita tidak percaya adalah rasa khawatir kita. Apalagi rasa khawatir semakin berlebih-lebihan.
Zaman pandemi COVID-19 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat banyak orang Kristen kehilangan iman. Membuat banyak orang Kristen tidak percaya janji Tuhan. Membuat banyak orang Kristen berkata, usahaku, kerja kerasku, bahkan pertolongan teman-temanku itu lebih penting daripada aku datang dan berserah kepada Tuhan. Daripada aku datang dan mencari kerajaan Allah. Daripada aku datang mencari kehendak Tuhan. Itu lebih penting. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga hidup mereka bukan berkemenangan. Setiap hari semakin mereka bersandar kepada kekuatan sendiri, semakin mereka hidup dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Rasa takut yang berlebih-lebihan, rasa cemas yang berlebih-lebihan. Ayat ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dikatakan di sini, hai kamu yang beriman kecil. Kurang percaya, beriman kecil. Beriman kecil itu diukur hampir sama sekali mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Selalu itu kalau dibilang, hai, percayalah kepada firman Tuhan. Apa dia bilang? Apa jawabnya? Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Kalau orang sering mengatakan mana mungkin, artinya apa? Dia tidak percaya firman Tuhan. Dia tidak percaya janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, larangan untuk khawatir itu muncul 3 kali dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ketiganya sama-sama dimulai dengan kata sambung. Karena itu, sebab itu. Kita bisa baca ayat 25, ayat 31, ayat 34. Jadi ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. 3 alasan. 3. Pertama, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehari-hari Tuhan beri kita pikiran agar kita berdiri di atas kekuatan firman Tuhan yang sederhana, yang mudah dimengerti. Firman Tuhan ini sebenarnya mudah dimengerti kalau kita dengar dan lakukan. Tapi firman Tuhan akan menjadi sulit dimengerti kalau kita dengar, terus kita pikir, apa iya ya? Apa benar ya? Apa mungkin ya? Yang benar. Pertanyaan-pertanyaan mempertanyakan firman Tuhan, benar atau tidak, sebenarnya kita sedang apa? Sedang mempertanyakan apakah Tuhan berkuasa atau tidak di dalam atas dunia ini dan juga atas hidup saya. Kalau kita sudah mempertanyakan Tuhan, saudaraku, tidak ada jalan keluar. Kita sudah selesai. Tapi kalau kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu, maka firman Tuhan itu iya dan amin. Yang pertama, saudaraku, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. 1, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa baca ayat 25 dan ayat 30. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kerjanya benar, pasti hasilnya benar. Kalau kita belajar, adik-adik yang sedang sekolah, kalau kita belajarnya benar, pasti hasilnya benar. Firman Tuhan berkata, kalau kita menanam anggur, yang kita petik apa? Anggur. Tapi kalau kita mau memetik anggur yang kita tanam duri, bisa nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau kita mau hidupnya bahagia, kalau kita mau hidupnya berhasil, kalau kita mau hidupnya penuh sukacita, taburlah kebahagiaan, taburlah sukacita, taburlah damai sejahtera. Hubungan saudara dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan teman di kantor, dengan pimpinan. Jangan tabur duri, jangan tabur kebencian, jangan tabur ketakutan, jangan tabur kecemasan. Tapi tabur yang baik, penuh sukacita. Jadi kalau menyusun perencanaan,
pagi kita bangun, baik buat seorang ibu, anak-anak, pagi kita bangun, ingat, kita berdoa dengan doa, Tuhan terima kasih, hari ini adalah hari yang baik, hari ini adalah hari penuh sukacita, hari ini adalah hari penuh kemenangan, hari ini adalah hari di mana aku boleh melihat mujizat Tuhan yang dahsyat. Kita tabur pagi hari dengan benih-benih yang baik, dengan benih-benih anggur, supaya kita petik anggur. Kita tabur benih sukacita, supaya kita petik sukacita. Kita tabur benih-benih kemurahan hati, supaya kita menerima kemurahan. Kita tabur semua yang membuat kita kuat. Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang baik, apa yang benar, apa yang indah. Semuanya itu yang akan kita terima. Jangan suka nyinyir. Ada orang suka gosipin orang lain, banding-bandingkan. Ini contoh, tapi kalau terjadi bertobat. Ada seorang ibu berkata, "Pak, lihat dong tetangga. Tahun lalu mereka belum punya mobil apa gitu, yang terbaik lah, yang paling mahal. Tapi sekarang mereka udah punya loh, Pak. Mobilnya bagus, anaknya sekolah di luar negeri, Pak. Usahanya juga bagus. Papa gimana?" Jangan banding-bandingkan. Seorang ibu tabur aja yang baik, doakan suami supaya tetap sehat. Sehat lebih penting, tubuh lebih penting loh daripada pakaian. Jangan pikirkan hal-hal yang di luar, pikirkan hal yang di dalam. Tubuh yang sehat akan membuat keluarga itu kuat. Amin. Tubuh yang sehat akan membuat keluarga itu siap menerima berkat Tuhan. Dan ingat, suami dan istri itu seperti kedua tangan. Dikatakan suami istri itu teman pewaris kasih karunia. Jadi kalau mau menerima berkat Tuhan, dua-duanya harus merendahkan hati dan berkata, "Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan." Harus saling mendoakan, harus saling mendukung. Jangan sombong. Jangan bilang, "Pak, itu mencari kehidupan, mencari income itu tanggung jawab kamu." Bukan. Memang si suami yang bekerja di luar, tapi istri yang mendukung dalam doa. Makanya dua tangan. Agar berkatnya tidak tercurah, tidak tertumpah. Tapi berkatnya tercurah dan bisa dipegang, diterima dengan penuh. Amin. Buat anak muda, apa yang kau tabur kau akan tuai. Jangan buang waktumu. Jangan sibuk chatting-chatting, main game. Lagi ibadah, lagi kebaktian juga game melulu. Tapi ingat, Tuhan sedang mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh, generasi anak panah, yang Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, yang di tangan para pahlawan siap ditujukan kepada tujuan yang mulia yang Allah sudah persiapkan. Jadi alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, pertama, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hukumnya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, "Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Jadi tabur sebanyak-banyaknya. Tabur benih kebaikan, tabur benih kebenaran, tabur sebanyak-banyaknya. Sehingga satu hari kau akan menuai apa yang sudah engkau tabur. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Kedua, karena kekhawatiran adalah bukti ketidakadaan iman. Saya ulangi, kalau kita baca Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33, itu dikatakan ada 3 kali tentang kekhawatiran adalah bukti ketidakadaan iman. Dalam bahasa Yunani dikatakan oligopistoi, yang berarti hai yang beriman kecil. Dalam bahasa sehari-hari, hai yang tidak percaya. Sudah dibilangin, sudah ditunjukkan jalan, Roh Kudus itu menunjukkan kita jalan loh. Roh Kudus menolong kita, baik dari suara hati yang berbicara kepada kita, maupun suara hamba Tuhan, maupun suara teman, suara istri, suara suami. Itu Roh Kudus pakai siapa saja. Tapi kita tetap juga tidak percaya. Dikatakan, karena kekhawatiran adalah bukti ketidakadaan iman.
Kita sering melihat orang yang tidak beriman itu, saudaraku. Tanda-tanda orang tidak beriman. Mudah marah. Mudah kali marah. Nggak ada persoalan, ngambek. Nggak ada persoalan, marah. Persoalan kecil dibesar-besarkan. Ini tanda-tanda orang tidak beriman. Baru sakit bisul dikit nih. Wah, ini nih. Tanda-tanda COVID-19. Besok meninggal nih, mati. Bisa kanker. Soal kecil dibesar-besarkan. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman kecil. Kalau saudara percaya bahwa Yesus Tuhan tidak hanya sebagai penolong tapi pelindung yang sudah punya rencana dalam hidup saudara dan saya, percayalah. Dia menebus kita untuk maksud dan tujuan yang mulia. Yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran hanya menambah persoalan. Khawatir menambah persoalan. Dari mana saya tahu khawatir menambah persoalan? Ini adalah ciri-ciri orang malas. Orang malas, saudaraku, selalu berkata tuh banyak kali alasannya. Oh, saya tidak mau bekerja pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu kendaraan sulit. Karena pagi-pagi itu saya masih ngantuk. Sehingga alasan-alasan ini membuat persoalan makin bertambah. Sering, saudaraku, orang malas. Ciri-ciri orang malas itu sederhana, saudaraku. Tidak pernah punya perencanaan, mengerjakan apapun tidak pernah punya perencanaan. Kita hidup harus punya perencanaan. Kalau saya ke kantor harus datang jam 7, saya harus persiapan jam 5. Jangan jam 7 kurang 15. Ciri-ciri orang malas, suka terlambat. Apakah ini budaya? Bukan. Ini adalah pilihan. Kalau saudara mau hidup saudara penuh kekhawatiran, mulailah dengan kemalasan. Orang malas tidak pernah punya rencana. Bagaimana Tuhan mau memberkati saudara kalau saudara jadi orang yang tetap malas? Mulai hari ini berubah. Saya tidak lagi mau menjadi orang malas. Saudaraku, menurut Dale Carnegie, kalau saudara mempunyai kebiasaan 7 hari selama 1 minggu, hal-hal yang disiplin, misalnya saudara mau tiba di kerjaan jam 7 pagi, atau tiba di sekolah jam 7 pagi, bangun lebih cepat. Bukan 1 jam, 2 jam. Jam 5 saudara bangun. Saudara doa, renungan firman, sikat gigi, mandi, dan persiapan makan. 1 jam sebelumnya saudara sudah ready untuk berangkat ke kerjaan. Kita tidak tahu ada masalah, saudaraku. Jangan katakan, saudaraku, kalau mungkin mesin mobil saudara nggak starternya bagus, terus saudara nyalahin Tuhan. Persiapan. Jadi ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu yang tangannya tadi siap menerima. Nah, orang yang tangannya siap menerima berkat Tuhan itu adalah orang rajin. Jadi saya mau katakan alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran hanya menambah masalah. Kan saudara terlambat di kantor, saudara kena marah. Saudara terlambat di sekolah, saudara kena disiplin dari guru. Dan kalau ini berulang-ulang, orang malas sulit dapat jabatan yang lebih tinggi. Orang malas tidak akan dipercayakan posisi-posisi yang baik. Salah satunya jangan malas. Itu yang menambah persoalan. Banyak hal-hal yang lain menambah persoalan. Di Australia, saya terangkan, 50% orang kehilangan pekerjaan. Dan 50% lagi tetap bekerja, tapi jam kerjanya dikurangi. Kenapa, saudaraku? Karena ekonomi yang semakin tidak aktif. Tapi perbedaan yang 50% yang tidak bekerja karena kehilangan pekerjaan dan 50% lagi yang kehilangan yang dikurangi jam kerjanya, itu perbedaannya sangat jelas, saudaraku. Jelasnya di mana? Orang yang tidak punya pekerjaan, kalau dia
punya karakter yang benar, punya sikap hati yang benar, dia akan berusaha meningkatkan skillnya. Di Australia, saudaraku, semua yang kehilangan pekerjaan, pemerintah tawarkan untuk sekolah lagi, baik itu kursus singkat ataupun kursus yang panjang dengan biaya pemerintah. Pemerintah membiayai mereka, tingkatkan. Mungkin jadi mereka tadinya kerja A, sekarang jadi kerja B. Tadinya mereka kerja di kantor, sekarang mereka mungkin dipekerjakan di public transport. Supir. Kenapa di office sekarang sama sekali tidak dibutuhkan tenaga administrasi. Tapi hal-hal yang umum, public transport, supir ambulans, itu dibutuhkan. Jadi skillnya mereka berubah. Tapi kalau sikap hati yang tidak benar, ada orang sudah kehilangan pekerjaan, nyalain pemerintah. Wah, ini pemerintah tidak perhatian kepada kita. Kita harus protes, kita harus ke jalan, bikin demonstrasi. Saudaraku, miliki sikap hati yang benar, agar kekhawatiran tidak menambah persoalan saudara dan saya. Kekhawatiran tidak menambah persoalan kita. Tapi kekhawatiran kita tanggalkan karena kekhawatiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai penutup, saudara ini kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Saat kita dalam kesusahan, kegelisahan, rasa khawatir, dan rasa takut, ada 3 hal yang kita perlu imani, lakukan. Pertama, saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat saudaraku, jangan khawatir. Jadi kalau pencobaan datang, kalau kesulitan datang, kesusahan datang, tetap itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Allah setia, Ia akan memberikan jalan keluar. Saya melihat atlet ya, dia pernah kalah dalam pertandingan, sering. Tapi atlet yang benar, dia tahu kalau dia kalah, dia bangkit, dia berlatih lagi, sampai dia akhirnya menjadi juara. Saudaraku, kau orang Kristen, ini adalah saatnya pandemi COVID-19. Tunjukkan bahwa saudara berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara adalah orang-orang yang berbeda, yang mendapat support dan dukungan yang penuh dari Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga saudara mampu menanggung segala sesuatu, kesulitan-kesulitan itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau saudara juga tetap mengalami kesusahan, kegelisahan, kekhawatiran, dan takut, ingat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jalan keluar yang kedua, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, tapi bawa semua masalah bayar uang sekolah anak, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, apapun pelayanan, nggak bisa dikerjakan semua. Saya tahu itu masalah yang tidak ringan. Tapi mari kita bawa apapun juga dan kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kalau kita bawa dalam doa, ada rasa damai, ada rasa penyerahan diri yang total. Tuhan, aku sudah bekerja, aku sudah usahakan yang terbaik, aku sudah bikin planning dan rencana yang benar. Ini saatnya aku mau melihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan kita. Doa adalah jalan untuk melihat campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Jangan khawatir. Yang ketiga, yang terakhir,
Kalau masih juga kita ditimpa kesusahan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan, ada jalan keluar yang ketiga. Markus pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Markus pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, kalau kita sudah minta dan doakan, tadi pertama pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita dan Allah setia dan yang memberikan jalan keluar ketika kita dicobai. Yang kedua, kita bawa semuanya dalam doa dan pengucapan syukur sehingga kita boleh melihat campur tangan Allah melalui damai sejahtera yang Dia berikan dalam hati dan pikiran kita. Dan yang ketiga, percayalah apa yang kamu minta dan doakan sudah kamu terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kebutuhan kita dari A sampai Z. Yang kecil apapun, bahkan rambut jatuh pun, satu rambut jatuh pun Dia tahu, dan itu atas seizin Tuhan. Saudara tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jatuh yang saya maksud adalah dalam mengalami pencobaan-pencobaan, saudara akan tetap diberikan jalan keluar. Allah kita adalah Allah yang besar. Jadilah pemenang-pemenang di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang kuat. Mari Roh Kudus tolong kami untuk dalam kehidupan sehari-hari kami menjadi berkat, menjadi suatu contoh yang berbeda dari orang-orang lain, sehingga dalam masa pandemik COVID-19 di Indonesia kami berbeda. Kami mau tunjukkan kekhawatiran tidak lagi mengikat, menghimpit kami, tapi kami boleh bebas dan menjadi alat berkat Tuhan untuk membebaskan orang lain yang ditimpa kekhawatiran di tengah-tengah kami, baik dalam keluarga, baik juga dalam pekerjaan, baik juga dalam gereja dan pelayanan. Kami adalah alat Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan, menyatakan kemenangan, menyatakan syukur dan anugerah Tuhan yang besar yang sudah kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang kudus dari kala sampai kala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Amin. Mari jemaat New Life, kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Dari pimpinan kami yang teratas, Pak Presiden, beserta wakilnya ya Bapak, aparat menteri,
Begitu juga Tuhan aparat daerah sampai yang terdekat dengan kami ya Bapak RT RW. Tuhan memberkati Tuhan segala program yang dijalankan oleh bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Biar kami ada di dalam perlindungan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu New Life ya Tuhan, yang berada dimanapun ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau ada Tuhan, selalu ada Tuhan untuk jemaat-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan boleh berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat-berkat istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati kesehatanmu. Allah memberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan berhasil dengan baik. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.